Ya, kembali bersama kami di Indonesia Bicara. Kalau di segmen sebelumnya kita sudah bergabung dengan jubir penanganan COVID Pak Yuri dan juga ada Mbak Naim, virologis terkait bagaimana perkembangan dari corona untuk saat ini di tanah air. Dan kita di segmen ini coba menghadirkan beberapa paket untuk Anda pemirsa. Yang pertama ini guna mempercepat pemeriksaan spesimen pasien suspek corona. Kementerian Kesehatan menetapkan 12 laboratorium pemeriksaan corona di Indonesia dan pemeriksaan spesimen COVID-19 ini dipastikan tidak dikenakan biaya. Melalui keputusan Menteri Kesehatan nomor 182 tahun 2020 tertanggal 16 Maret 2020, Kementerian Kesehatan menunjuk 12 laboratorium pemeriksa COVID-19 sebagai berikut. Balai Besar Laboratorium Kesehatan Jakarta, Balai Besar Laboratorium Kesehatan Palembang, Balai Besar Laboratorium Kesehatan Makassar, Balai Besar Laboratorium Kesehatan Surabaya, Balai Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Papua, Balai Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit Jakarta, Balai Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit Surabaya, Balai Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit Daerah Istimewa Yogyakarta, Laboratorium Kesehatan Daerah DKI Jakarta, Lembaga Biologi Molekuler Eijkman Jakarta, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Jakarta, dan Fakultas Kedokteran Universitas Erlangga Surabaya. Kedua belas laboratorium ini akan membantu Laboratorium Rujukan Nasional Pemeriksaan COVID-19 di Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan untuk mempercepat pemeriksaan spesimen COVID-19 yang dikirim oleh rumah sakit. Pemeriksaan spesimen COVID-19 dipastikan tidak dikenakan biaya. Baik, tadi kita sudah simak ada beberapa laboratorium yang ditunjuk tadi untuk Anda bisa menggunakannya kalau ingin tadi mengetes atau seperti apa dan dibebaskan biayanya seperti itu. Dan saat ini di segmen ini kita sudah terhubung dengan Profesor Hadi, ini matematikawan yang juga beberapa waktu lalu menyebutkan bahwa puncak sendiri akan berada di April atau mungkin Mei menjelang puasa. Saya coba confirm lagi. Prof Hadi, selamat malam. Mas Juno. Halo Prof. Bagaimana Mas Juno? Ya, Prof Hadi, terima kasih sudah bergabung sama kami, Prof. Sama-sama Mas, terima kasih juga. Prof, kita bicara puncak. Banyak sekali prediksi atau juga penelitian bahwa memang kabarnya jumlah akan terus bertambah. Tentu ini bukan harapan kita bersama, tapi untuk jaga-jaga saja, Prof. Dari insight yang Anda bisa hadirkan untuk kami, seperti apa, Prof? Terima kasih. Pertama saya ingin menyampaikan bahwa matematika tidak akan bisa memprediksi 100% ketepatan apa yang akan terjadi di depan. Model matematika hanya bisa memprediksi untuk mempersiapkan kemungkinan-kemungkinan dari yang terbaik sampai yang terburuk. Nah, untuk bisa mendekati kemungkinan yang ada di lapangan, tentu saja model matematika itu harus terus diperbaiki. Nah, itu perlu bantuan dari banyak pihak. Nah, sementara sudah ada beberapa perhitungan dari kawan-kawan matematikawan di Indonesia. Ada beberapa model yang dipakai. Yang salah satunya adalah bahwa kemungkinan untuk coronavirus ini di Indonesia COVID-19 ini bisa jadi puncaknya kurang lebih sekitar 2 bulan lagi. 2 bulan lagi, berarti di April, Mei, seperti itu? Iya, insya Allah. Mudah-mudahan sih salah. Harapannya tentu saja kita berharap salah. Kita selalu berharap yang terbaik. Tapi kalau berdasarkan perhitungan yang ada saat ini, bisa jadi puncaknya nanti di akhir sebelum bulan Ramadan, sebelum akhir April ya. Baik, ya tentunya kita berharap ya untuk jaga-jaga ya Prof, tidak ada salahnya, tapi harapan kita tentunya tidak semasif yang kita perkirakan. Nah Prof, perhitungan ini mulai dari kasus pertama seperti itu di awal Maret. Iya, perhitungan yang kami lakukan, kita mulai dari laporan pertama tanggal 2 Maret, kemudian kita hitung mundur dengan prediksi data yang ada,
apa yang mungkin terjadi sekian hari kemudian, sekian minggu kemudian. Oke. Lalu Prof, kalau bicara akhirnya tadi perhitungan bisa memperkirakan mungkin ada di, Maret atau April atau mungkin sebelumnya. Kenapa, bulan ini yang muncul Prof? Variabel apa Prof yang menentukan akhirnya ya kiraan kita seperti itu Pak, dari matematika bahwa mungkin ada di April atau Mei atau mungkin Maret ini, Prof? Saat ini secara jujur kita harus mengakui bahwa data yang ada itu sangat sedikit untuk bisa kita katakan model matematikanya itu bisa dipercaya. Baik. Jadi kita masih memerlukan banyak data dan untuk itu kita perlu kerjasama dari banyak pihak. Mhm. Saat ini baru dengan data yang ada yang sedikit itu dan mudah-mudahan selalu sedikit. Oke. Tapi dari yang sedikit itu kita memprediksikan akan ada kenaikan yang bersifat eksponensial Betul betul. dan itu perlu tindakan yang serius untuk bisa Oke. memotong supaya tidak terus naik. Ya, saya juga tadi di segmen sebelumnya sudah, bergabung juga bersama Pak Yuri, jubir Covid juga terkait ini bahwa angka sudah mencapai 227 untuk saat ini dan kalau kita lihat ini trennya kan memang, Prof Hadi, ada penambahan setiap hari. Apakah ada hitung-hitungan juga Prof bahwa nantinya maksimum di angka berapa Prof? Kira-kira mungkin? Eh, Sebetulnya bergantung dari skenario dan itu yang tadi saya sampaikan kita memerlukan input data. Jadi kalau model yang misalkan saya pakai yang saya sampaikan di media sosial itu yang saya sebut mungkin prediksi terburuk gitu. Jadi untuk seandainya tidak ada pengobatan, tidak ada pencegahan yang baik, itu bisa dalam 2 bulan itu bisa 50% dari populasi bisa terinfeksi. Oke. Baik, Prof, kalau bicara masa, ini, darurat ini yang ditetapkan oleh BNPB, kita tahu ini diperpanjang 91 hari sampai tanggal 29 Mei 2020. Anda melihat angka ini hitung-hitungannya seperti apa, Prof? Eh, Menurut saya masih masuk akal dan Oke. itu yang perlu kita antisipasi juga, terutama bagi tenaga kerja di kesehatan. Mhm mhm. Baik, Prof, kalau kita bicara, keterbukaan data, banyak masyarakat yang punya keraguan, wajar seperti itu. Tapi kita juga tetap harus, percaya pada pemerintah penanganannya seperti itu. Bahwa angka yang sekarang sebenarnya jumlah di luar sana, ya lebih besar dari apa yang disajikan pemerintah untuk masyarakat saat ini. Anda, setuju dengan mungkin argumen dari sebagian masyarakat bahwa it's even more than that yang kita dapat sebenarnya? Peluang itu kita harus akui tidak mungkin tidak ada. Pasti Oke. ada kemungkinan seperti itu. Mhm. Bahkan negara-negara besar di barat saja, beberapa itu mengakui bahwa bisa jadi data yang mereka kumpulkan itu bukan data yang ada di lapangan karena keterbatasan peralatan dan sebagainya. Oke. Dan itu yang menurut saya juga perlu kita perhitungkan Baik. dalam model matematika yang kita buat juga. Baik, Prof, kalau opsi dari lockdown sendiri, Prof, kita tahu bahwa banyak pihak yang mendesak pemerintah harus tadi melakukan lockdown, namun ini tidak semudah ya ketika kita ingin melakukan sesuatu misalnya warning atau seperti apa, karena lockdown perlu tadi kajian dan hal-hal yang harus dipertimbangkan. Anda melihat urgensi untuk Indonesia sendiri, apakah lockdown harus segera dilakukan atau bukan pilihan utama untuk saat ini? Dari model matematika yang saya sampaikan, yang minimal yang kita harus lakukan adalah pembatasan pergerakan. Nah, apakah itu dalam bentuk lockdown total atau seperti apa? Ini yang perlu kita kaji bersama. Karena kalau dari matematikanya, seperti yang saya sampaikan, kalau matematika yang saya kerjakan saat ini, itu kalau tidak ada pembatasan pergerakan, dinamika masyarakat masih berinteraksi sebagaimana biasanya, itu yang 2 bulan puncaknya itu bisa lebih parah dari itu, gitu. Masih bisa mundur lagi punyanya dan jumlah yang sakit masih bisa terus bertambah. Jadi pembatasan pergerakan itu diperlukan
dalam bentuk seperti apa. Nah ini yang tentu saja saya membutuhkan masukan dari banyak pihak juga. Oke, dan kalaupun lockdown juga resikonya harus dihitung ya Prof, baik itu ekonomi tadi dan juga mobilitas dan juga hal-hal lain karena kita tahu lockdown ya kalau compare-nya apple to apple ya sama Malaysia ataupun Singapura negaranya secara geografis juga beda dan jumlah penduduknya juga kita lebih banyak. Jadi susah untuk compare-nya ya Prof ya. Betul, betul. Dan beberapa matematikawan juga sedang mempersiapkan ke sana, memasukkan efek dan faktor ekonomi, karena kita tahu kondisi masyarakat kita juga seperti apa, keperluan masyarakat seperti apa, kalau kita lockdown total juga nanti pengaruhnya seperti apa, resistensi dari masyarakat juga seperti apa. Nah, ini beberapa kawan matematikawan di Indonesia juga sudah mulai bergerak ke arah sana, memperhitungkan faktor-faktor itu dalam permodelan kami. Baik, apalagi dalam sejarah Indonesia belum pernah melakukan hal ini. Kalau kita bicara Amerika, ya mereka sudah pernah untuk beberapa hal. Dan kalaupun tanah air tadi, ya Prof, bahwa walaupun lockdown, ada kajian yang mendalam dan resikonya semuanya dipertimbangkan ya Prof. Betul. Oke, Prof, kalau bicara social distancing untuk saat ini kan langkah yang sudah diterapkan oleh beberapa Pemda dan juga Jakarta juga sudah menerapkannya. Anda melihat atau punya evaluasi Prof terkait ini, apakah ini cukup efektif atau memang tadi warning ini harusnya punya juga kekuatan hukum? Karena kalau bicara cuma warning, ya semua orang bisa patuh, bisa juga tidak sepertinya. Kalau untuk dari sisi permodelan matematika, ini faktornya juga recovery time dari orang yang sakit itu juga kita saat ini masih belum tahu persis. Ada beberapa informasi, misalkan ada yang mengatakan 10 hari, ada yang mengatakan 14 hari, ada juga yang mengatakan bisa sembuh dalam periode tadi tapi bisa jadi terinfeksi lagi. Jadi ada banyak faktor dari segi matematika yang perlu kita perhitungkan. Nah, kalau social distancing itu dilaksanakan, itu paling tidak dari segi matematika yang kami kerjakan, paling tidak itu bisa menghambat kenaikan. Jadi pertambahan orang sakit itu tidak sesignifikan ketika tidak ada social distancing. Oke, jadi social Tapi dari distancing. segi matematika, sayangnya social distancing itu saat ini mengatakan kita perlu lebih dari itu. Kita perlu pengobatan, kita perlu yang lain untuk bisa menekan. Jadi tidak hanya mendelay, menunda pertumbuhan, tapi juga bisa menghapus penyakitnya. Baik, Prof. Jadi at least untuk saat ini, kalaupun ada himbauan social distancing, kita juga harus patuh seperti itu ya, Prof ya. Ini penting untuk memberi kesempatan kepada semua pihak untuk mencari solusi yang terbaik gitu bagi semuanya. Prof, tadi Anda menyebutkan bahwa ya secara matematika bahwa memang tidak bisa akurat 100% prediksi kita dan kita harapannya memang tadi ya we prepare for the worst tapi kita juga tidak ingin hal itu terjadi. Untuk masyarakat Prof, apa yang ingin Anda sampaikan? Antisipasi atau seperti apa optimisme yang harus kita jaga? Saya ingin menyampaikan kepada semuanya, mengajak bahwa kita sebagai bangsa yang besar, bangsa yang kuat, kita harus saling mendukung satu sama lain. Kita tidak bisa bercerai-berai gitu. Ini posisi yang genting. Tanpa kesatuan, tanpa kerjasama yang bagus, susah kita bisa melewati masalah yang besar ini. Jadi saya mengajak kita semua untuk saling dukung, saling membantu. Seandainya nanti misalkan ada lockdown, ya kita saling membantu tetangga gitu yang memerlukan kita bantu gitu. Ya, jadi humanity ditempatkan di posisi teratas ya, Prof. Saling bantu tanpa pandang bulu, ras apapun itu agamanya, kita harus bahu-membahu ya, Prof, untuk Indonesia. Betul. Terima kasih Prof Hadi Susanto atas waktunya. Terima kasih juga, selamat bekerja untuk teman-teman matematikawan. Ini luar biasa insight-nya, terima kasih sudah bergabung. Dan kita akan jeda dulu, Indonesia Bicara akan kembali sesaat lagi.